Halo semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Mademani Hari Putra Udia Pergai, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Tabanan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kampanye saya mengenai bahaya asap rokok bagi organ sistem respirasi. Nah, sebelumnya pasti kalian pernah dong melihat ayah kalian atau teman sebaya kalian merokok. Kalian penasaran nggak sih bahan-bahan apa yang terkandung dalam rokok dan apa akibat yang ditimbulkan apabila kita sering mengkonsumsi rokok? Mari kita bahas. Kandungan pada rokok. Tahukah kalian bahwa satu batang rokok mengandung 7.000 bahan kimia dan lebih dari 60-nya adalah penyebab kanker. Nah, apa sih bahan-bahan penyusun rokok atau zat-zat yang terkandung dalam rokok? Nah, zat yang pertama adalah zat nikotin. Nikotin merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen. Senyawa kimia ini memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nah, nikotin inilah si penyebab utama mengapa pecandu rokok tidak bisa terlepas dari rokok, karena nikotin bersifat stimulan. Nah, zat yang kedua adalah zat tar. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar, tar berwarna hitam pekat. Tar adalah zat kimia dan partikel padat atau solid karbon yang hanya dihasilkan saat rokok dibakar. Tar merupakan zat yang memiliki sifat karsinogenik atau dapat memicu pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh. Nah, kemudian jika kalian amati baik itu tangan maupun gigi dari perokok, pasti kalian melihat adanya noda-noda kuning. Nah, noda-noda kuning ini disebabkan oleh tar. Nah, tak hanya tangan dan gigi, tar juga dapat memberikan noda pada paru-paru. Nah, makanya jika kalian melihat orang yang terkena kanker paru-paru akibat merokok, makanya paru-paru tersebut akan berwarna gelap karena pengaruh tar ini. Nah, zat yang ketiga adalah zat karbon monoksida. Zat karbon monoksida adalah gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Apabila kita menghirup gas karbon monoksida dalam skala besar, maka kita dapat saja mengalami koma atau bahkan meninggal. Nah, kita akan lanjut tentang penyakit yang disebabkan karena merokok. Nah, penyakit yang pertama adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan abnormal pada jaringan paru. Ketika Anda menghirup nafas, udara masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan dan menuju ke paru-paru, di mana udara tersebut kemudian akan menyebar melalui tabung-tabung yang disebut bronki atau saluran udara. Nah, tahukah kalian bahwa orang yang merokok beresiko 22 kali lebih besar terkena penyakit kanker paru-paru dibandingkan orang yang tidak merokok? Kemudian, penyakit asma. Asma adalah penyakit paru-paru kronis yang membuat penderitanya lebih sulit untuk bernafas. Hal tersebut dikarenakan asap rokok membuat iritasi saluran udara sehingga dapat memicu serangan asma mendadak dan membuat asma semakin parah. Nah, tahukah kalian bahwa asma tidak hanya dialami bagi orang yang perokok aktif, namun bisa saja bagi mereka yang terlalu sering menghirup asap rokok atau perokok pasif. Nah, kemudian penyakit yang ketiga adalah bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah penyakit saluran udara disertai lendir yang banyak. Adanya infeksi radang dan batuk di saluran udara merupakan masalah umum yang terjadi pada perokok. Jika kondisi ini dibiarkan, akan menyebabkan infeksi paru makin buruk. Nah, setelah kalian mendengarkan tentang apa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok dan penyakit-penyakit pada sistem organ pernapasan yang disebabkan karena merokok, apakah kalian tetap ingin merokok atau mencoba pola hidup yang lebih sehat? Saya ingin menyampaikan satu kata, yaitu matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan dirimu. Stay safe, lindungi diri sendiri, lindungi orang lain, dan lindungi sekitar.
Sekian kampanye dari saya. Apabila ada opini yang dirasa kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dan para mesanti, Om Santi 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 Om.